Selamat datang di channel saya Benua Douki. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Pemandangan di dalam gua yang sejuk dan menyegarkan itu aneh dan berbahaya. Seorang wanita memegang pedang panjang di tenggorokan pria muda. Perasaan sedingin es di tenggorokannya menyebabkan banyak rasa merinding muncul di seluruh tubuh Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya dan tersenyum pahit dengan cara yang berharap untuk menjernihkan kesalahpahaman. Aku tidak melakukan hal itu padamu. Mendengar ini, wajah cantik Yunzi menjadi sedikit memerah. Dalam hatinya, dia berpikir, Anda mungkin tidak melakukan itu kepada saya. Tetapi apakah ada perbedaan antara apa yang telah Anda lakukan dan hal itu? Kilatan muncul di matanya yang indah, tetapi pedang panjang di tangan Yunzi tidak membuat gerakan sedikit pun. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat sidik jari yang sangat merah di wajah Xiaoyan. Ternyata, dari sanalah asal suara tamparan di dalam gua. Menatap sidik jari yang tampak agak lucu, mata dingin di mata Yunzi menjadi sedikit lebih hangat. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas sedih dan dengan lemah menarik pedang panjangnya sebelum berjalan menuju bagian dalam gua. Ketika dia melewati Xiaoyan, dia berkata dengan lembut, kami hanya akan berpura-pura bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak terjadi. Jika tidak, jika ceritanya menyebar, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Berdiri di tempat yang sama, Xiaoyan menatap lekuk anggun dan menarik Yunzi dari punggungnya sebelum menutup matanya dan menghela nafas pahit. Memang, hal seperti itu patut dilupakan. Dibandingkan dengan statusnya, dia seperti katak yang duduk di dasar sumur. Meskipun katak berhasil menjadi akrab dengan angsa karena telah jatuh ke dalam masalah, langit yang luas pada akhirnya adalah tempat milik angsa itu, sedangkan katak hanya akan dapat tinggal di dalam sumur, menatap langit. Dou Huang, celah yang sangat sulit diatasi. Mungkin Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk melangkahinya, tetapi paling tidak akan sekarang. Wanita yang bangga dan mulia ini juga tidak akan percaya bahwa seorang pria muda dengan kekuatan Dou Ze akan mampu mencapai level itu. Xiaoyan mungkin memiliki bakat tapi itu tidak berarti dia bisa menjadi Dou Huang. Sebuah mimpi tidak meninggalkan jejak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbisik saat dia mengikuti Yunzi lebih jauh ke dalam gua. Menyaksikan wajah dingin Yunzi yang menutup matanya saat dia mencoba membuka segel, dia mengangkat bahunya. Dia duduk di sudut, menutup matanya dan mulai melatih doukinya mengikuti kesunyian keduanya. Suasana canggung dan memalukan turun ke bagian dalam gua. Tampaknya pasangan itu kesulitan kembali ke hubungan yang harmonis beberapa hari terakhir. Suasana hening terus berlangsung hingga siang hari. Selama waktu ini, Xiaoyan keluar untuk menangkap beberapa ikan dan dengan linglung duduk di samping api dan memutar batang kayu. Hatinya tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengangkat kepalanya, hanya untuk tatapannya berbenturan dengan sepasang mata indah yang cerah. Kedua tatapan bertemu dan langsung beralih, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiaoyan memutar ikan bakarnya sekali lagi sebelum mengambil salah satunya dan menyerahkannya kepada Yunzi. Kamu bisa memakannya, saya tidak lapar. Yunzi menundukkan kepalanya saat dia berkata dengan lembut. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan perutnya berkontraksi. Namun, dia tetap keras kepala, menutup matanya dan mengabaikan protes perutnya. Tenanglah, benda itu sudah saya buang. Melihat penolakan Yunzi untuk menerima ikan itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan melontarkan lelucon dingin. Yunzi membuka matanya, menempelkan bibirnya erat-erat dan mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan seorang pria muda dengan senyum hangat di samping api. Kelembutan muncul di matanya. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan Xiaoyan yang halus dan tampan ini bersama dengan usianya memberi orang lain kesan sebagai orang yang tidak berbahaya. Hanya ketika dia menatap ikan bakar, Yunzi ingat bahwa seluruh kejadian ini dimulai karena ikan yang dia panggang. Pria muda di depannya baru saja menghadapi kemalangan yang tak terduga. Meskipun kemalangan tak terduga ini adalah sesuatu yang ingin dialami oleh siapapun. Menghela nafas, Yunzi mengulurkan tangannya dan menerima ikan bakar di depannya. Mulut kecilnya terbuka dan hendak menyentuhnya saat Xiaoyan tiba-tiba memanggil, hati-hati. Masih sedikit panas. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yunzi tidak bisa membantu tetapi menjadi terganggu. Dia segera menatapnya dengan angkuh dan berkata, Dou Huang mana yang kamu lihat peduli dengan sedikit panas ini? Xiaoyan tersenyum malu, mengambil ikan panggang dan melahapnya. Dengan gigitan kecil, Yunzi perlahan memindahkan daging ikan ke mulut kecilnya dan mulai rileks.
Mungkin karena kata-kata kepedulian yang diucapkan Xiao Yan tiba-tiba. Dia menelan makanannya dan berkata dengan lembut, "Aku harus bisa membuka segelnya besok." Gerakan mengunyah Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan dia menelan benda-benda di mulutnya. Dia mendesah. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa ketika Yunzi sekali lagi mendapatkan kembali kekuatan Dou Huang, hubungan menyenangkan yang mereka miliki akan rusak. Di masa depan, dia akan terus menjadi Dou Huang yang kuat sementara dia masih akan menjadi semut yang berjuang untuk menjadi Dou Si. Akan sulit bagi keduanya untuk berinteraksi lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan mulai merasa bahwa ikan bakar yang harum telah menjadi tidak berasa. Dalam beberapa gigitan, dia selesai memakannya dan dengan samar berkata, "Benarkah? Selamat, setelah memulihkan kekuatanku, aku akan sekali lagi pergi dan menemukan Amethyst Winged Lion." Tampak tidak merasakan suasana hati Xiao Yan, Yunzi melanjutkan percakapannya sendiri. "Aku harap kamu akan terus disegel olehnya." Kalimat itu tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan yang sedang sibuk mengunyah ikan. Mendengar kata-kata itu, alis Yunzi diluruskan. Dia dengan marah melemparkan ikan bakarnya ke Xiao Yan dan berteriak, "Kamu sialan. Apa yang kamu katakan?" Xiao Yan membalik tangannya dan menangkap ikan bakar terbang itu. Dia melihat bekas gigi kecil di atasnya dan menyeringai. Dia mulai menggigitnya dengan cara yang menunjukkan bahwa dia menangani semacam harta karun. Melihat Xiao Yan memegang ikan bakar yang dia makan dan berulang kali menggigitnya, warna merah cerah samar-samar muncul di wajah Yunzi. Dia dengan lembut meludah, "Makanlah. Biarkan itu mencekikmu sampai mati." Setelah menghabiskan ikan, Xiao Yan bersendawa sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya, "Ini mungkin tampak seperti omong kosong tapi aku masih ingin bertanya. Apakah Anda perlu bantuan saya?" Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Yunzi terdiam dan menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi tercengang di wajah Xiao Yan, dia menjelaskan dengan lembut, "Kristal roh ungu biasanya ditempatkan di gua Amethyst Winged Lions. Sebelumnya, saya bermaksud untuk menyelinap tetapi binatang itu menemukan saya. Ketika saya memulihkan kekuatan saya besok, saya akan sekali lagi mengalihkan perhatian Amethyst Winged Lion. Adapun Anda, saya harap Anda bisa memasuki gua Amethyst Winged Lion dan membantu saya mencari kristal roh ungu. Ini tidak akan menjadi masalah dalam memberikan bantuan, tapi mungkin memalukan untuk mengatakan ini. Tapi sebagai Douze, peringkat 3 Magical Beast yang muncul di wilayah dalam dari pegunungan Magical Beast ini akan dapat dengan mudah menghabisiku." "Mati." Xiao Yan tertawa getir saat dia melambaikan tangannya. "Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah saya membuka segel besok, saya akan menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan Anda mendapatkan kekuatan untuk durasi yang singkat. Dengan kekuatan ini, Anda harus bisa memasuki wilayah dalam pegunungan Magical Beast. Lagi pula, Magical Beast jarang memasuki gua Amethyst Winged Lion," kata Yunzi. Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya. "Pakai kristal ini, selama Anda berada di dekat kristal roh ungu, itu akan menjadi panas. Anda hanya perlu mengandalkan suhunya untuk menemukan kristal roh ungu." Yunzi mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat hijau tua dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menerima kristal itu dan menggantungnya di lehernya. Lalu dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum, "Aku akan melakukan yang terbaik." Melihat senyum Xiao Yan, Yunzi sedikit memiringkan kepalanya. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, keduanya tidak lagi memiliki topik untuk diajak bicara. Suasana sekali lagi menjadi sunyi. "Pergi dan istirahatlah. Saya masih perlu berlatih sebentar." Xiao Yan memecah keheningan dan membuat Yunzi tersenyum. Dia duduk bersila di atas platform batu di samping, menutup matanya dan memasuki mode pelatihan. Duduk di tempat tidur batu, Yunzi menatap pemuda dengan wajah tampan itu lama sebelum dia menghela nafas ringan. Dia perlahan-lahan berbaring dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tidurlah. Begitu kamu bangun besok, kamu akan melupakan segalanya." Lama setelah gua berbatu itu sunyi, Xiao Yan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh dan melihat kecantikan tidur, Yunzi, berbaring di tempat tidur batu. Perlahan-lahan turun dari platform batu, dia datang ke samping tempat tidur dan menyapu pandangannya ke lekuk tubuh yang elegan dan menarik. Akhirnya, matanya tertuju pada wajah cantik dengan alis yang sedikit dirajut. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah cantik ini sehingga dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung lagi. Setelah beberapa saat,
Xiao Yan menarik jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas tubuh Yunzi sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua dengan penguasa Suan berat besar di punggungnya. Malam adalah waktu ketika binatang ajaib paling aktif, jadi dia harus terus berjaga setiap saat. Ketika Xiao Yan berbalik, Yunzi yang tertidur dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Dia diam-diam melihat ke arah punggung yang menghilang dari sosok yang membawa penguasa besar berwarna hitam yang tampak aneh. Tangannya membelai jubah hitam yang menutupi tubuhnya dan di dalam hatinya yang tenang, riak yang tidak diketahui mulai muncul. Ah! Desahan lembut dari dalam gua perlahan-lahan mati. Ketika fajar yang hangat menyinari Xiao Yan yang sedang tidur, matanya yang mengantuk mulai terbuka. Pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba dan dengan cepat menoleh. Yunzi sedang duduk bersila di atas tempat tidur batu di dalam gua. Pedang panjang yang tampak aneh ditempatkan di kakinya. Hari ini, dia telah berubah memakai gaun polos seputih salju dan gaya rambut phoenix yang awalnya tampak malas sekali lagi dikumpulkan bersama, memberikan perasaan mulia yang samar. Wajah cantiknya tenang dan anggun, tidak meninggalkan jejak kelemahan yang dia miliki beberapa hari terakhir. Tampak seolah-olah dia merasakan Xiao Yan bangun, mata Yunzi juga terbuka. Pupil mata cantiknya menyapu Xiao Yan saat dia dengan samar bertanya, "Kamu sudah bangun?" Suaranya sejelas biasanya, tapi kali ini, suaranya terdengar agak dingin. Nada acuh tak acuh itu mirip dengan percakapan antara orang asing. Setelah menyapu pandangannya pada Yunzi, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Segelnya, apakah sudah terlepas?" "Iya," Yunzi mengangguk tanpa emosi dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Ketika dia muncul berikutnya, dia berdiri tepat di depan Xiao Yan. Dia menurunkan matanya yang cantik, menatap wajah Xiao Yan dan berkata, "Ayo pergi. Begitu kita berada di luar, saya akan membantu meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan memimpin jalan menuju pintu keluar dengan langkah kakinya yang memikat dan anggun. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melihat bagian belakang sosok cantik itu meninggalkan gua dan tiba-tiba berkata, "Aku suka Yunzi beberapa hari yang lalu. Aku tidak begitu menyukaimu sekarang." Di pintu keluar gua, sosok cantik itu terdiam. Dia diam di tempat yang sama sejenak sebelum sekali lagi membuka langkahnya dan keluar dari gua. Saat matahari berdiri di puncak langit, Xiao Yan mendongak untuk menatap sosok anggun dan ramping yang berdiri di atas batu besar. Dari cakrawala, sinar matahari tercurah, menumpahkan dirinya ke sosok itu dan menambahkan lapisan cahaya samar ke pemandangan yang sudah indah itu. Saat ini, penampilan Yunzi terlihat mirip dengan saat dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion sementara Xiao Yan bersembunyi di satu sisi dan menyaksikan, diisi dengan rahmat dan keluhuran. Keangkuhan dari sikapnya yang murni dan dingin membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka. Seolah merasakan tatapan Xiao Yan, Yunzi dengan tidak tergesa-gesa berbalik dan dengan ringan mengangkat matanya untuk bertemu dengan tatapan sepasang mata hitam pekat itu. Segera setelah itu, dia dengan cepat menolaknya dan memberitahunya dengan nada membosankan, "Aku akan membiarkanmu memiliki tingkat kekuatan Dousi untuk waktu yang singkat dan karena aku adalah atribut angin, kecepatanmu akan meningkat sedikit. Jika ada binatang ajaib yang mencoba menghalangi Anda, cobalah yang terbaik untuk tidak melawannya atau suara pertempuran akan menarik lebih banyak binatang ajaib kepada Anda. Jika itu terjadi, aku takut kamu akan." Pada titik ini, Yunzi tiba-tiba berhenti dan sedikit menoleh, dia menatap Xiao Yan. Kelopak mata terkulai. Sepertinya Xiao Yan tidak mendengar implikasi dalam kata-kata Yunzi yang dia keluarkan secara tidak sengaja, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Menatap penampilan tenang di wajah Xiao Yan yang bahkan melampaui dirinya sendiri, tanpa tahu mengapa, alis Yunzi sedikit menyatu. Beberapa saat kemudian, dia melayang ke bawah batu besar, muncul di sisi Xiao Yan dan kemudian dengan lembut bertanya, "Ayo kita mulai." Baik, melihat anggukan Xiao Yan, tangan seperti giok Yunzi perlahan terulur ke depan sebelum dengan ringan menekan punggung Xiao Yan. Dengan ketukan ringan dari jari-jarinya, energi Douqi yang bergejolak dengan ganas mengalir ke Xiao Yan dan bukannya memberontak karena tubuh asing. Douqi dengan patuh mengalir melalui saluran Douqi Xiao Yan di bawah kendali kehendak Yunzi. Aliran Douqi yang kuat ini menyebabkan tubuh Xiao Yan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedikit memutar tubuhnya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali,
Tulang di seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Dengan erat mengepalkan tinjunya, ekspresi penasaran muncul di wajah Xiaoyan. Apakah ini kekuatan seorang Douzi? Seperti yang diharapkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan Douzi. Dengan santai meregangkan tubuhnya, Xiaoyan menemukan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih gesit dari sebelumnya. Terbukti, ini seharusnya karena atribut angin Douqi di dalam tubuhnya. Tidak heran orang-orang Douzi yang mempraktikkan teknik Qi atribut angin begitu cepat dan cekatan. Douqi ini cukup untuk bertahan selama 2 jam. Selama 2 jam ini, Anda perlu mengambil Purple Spirit Crystal dari Gua Amethyst Winged Lion. Yunzi dengan lembut mengingatkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu, tetapi Anda masih perlu memperhatikan waktu, bahwa kecerdasan binatang buas itu sama sekali tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Jika kebetulan dia menyadari sesuatu, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi lain kali. Oke, haruskah kita pergi sekarang? Xiaoyan mengangguk saat dia memusatkan pandangannya pada kulit yang menggetarkan jiwa dari orang di sampingnya dan kemudian tersenyum. Iya, Yunzi sedikit memiringkan kepalanya dan dengan sedikit sentakan, sepasang sayap energi berwarna hijau perlahan tumbuh dari punggungnya. Namun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat tindakan Xiaoyan, dia tercengang. Meskipun segera setelah kemerahan yang menawan muncul di wajahnya yang tampan, terhina dan marah, dia menegur, "Apa yang kamu lakukan?" Saat ini dalam posisi memeluk, mata Xiaoyan membelalak saat mendengar pertanyaan Yunzi. Sangat kagum, dia membalas, "Dengan jarak yang begitu jauh, kamu tidak mungkin meninggalkanku untuk berlari ke sana sendirian kan? Jika secara kebetulan saya bertemu dengan binatang ajaib peringkat 4 atau 5, bukankah perjalanan saya akan berakhir sebelum waktunya?" Dengan bulu mata panjangnya bergetar, sepersekian detik kemudian, Yunzi hanya bisa menghela nafas saat dia mengangguk dengan enggan. Melihat penerimaannya, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, perlahan berjalan ke depan, dia sekali lagi memeluk wanita mulia ini ke dalam pelukannya. "Jangan mencoba sesuatu yang lucu atau aku akan mengusirmu." Dalam keadaan sadar dan juga telah memulihkan semua kekuatannya, tubuh lembut Yunzi sedikit bergetar saat dia sekali lagi menemukan dirinya dalam pelukan anak muda di depannya. Dengan perlahan menarik napas, dia dengan paksa menekan jantung gugupnya sebelum dia mengancam dengan dingin. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk, bergumam dengan suara rendah, "Saya sudah menyentuh semua yang seharusnya saya miliki." Wajah cantik Yunzi sedikit memerah saat dia berpura-pura tidak mendengar gumamannya. Dengan goyangan ringan, kedua sayap di punggungnya membawa kedua orang itu dengan cepat menjauh dari tanah dan sesaat kemudian, mereka terbang tinggi di langit. Saat mereka naik ke langit, seperti gurita, Xiaoyan melingkarkan dirinya di tubuh Yunzi yang menyebabkan wajahnya yang tampan menjadi marah sampai berubah menjadi sedikit putih. Dalam sekejap, pria ini telah melemparkan kata-katanya ke angin, dia berkulit super tebal. Yunzi memasang ekspresi sedingin es di wajahnya yang cantik saat dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Tinggi di udara, lampu hijau berkedip saat sosok mereka sudah terbang lebih dari 100 meter ke depan. "Oh, benar, kamu berapa bintang Dou Huang?" Tanpa mempedulikan awan yang terbang melewati telinganya, Xiaoyan menjulurkan mulutnya tepat di sebelah daun telinga Yunzi yang lembut saat dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk menanyakan. Saat napas hangatnya membelai telinganya, tubuh Yunzi yang saat ini terbang bergoyang dengan keras. Ekspresi dendam melintas di matanya yang indah saat dia menjawab dengan nada datar, "Bintang 3. Lalu berapa bintang Amethyst Winged Lion?" Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menindaklanjuti pertanyaannya. Magical Best tidak memiliki peringkat bintang yang jelas, tetapi jika Anda ingin membandingkan menggunakan orang-orang seperti Dou Skills dan Douqi, itu paling baik dapat bersaing dengan Dou Huang bintang 2. Namun, Amethyst Winged Lion dikenal karena kemampuan bertarung fisiknya dan dapat menyamai praktisi Dou Huang bintang 4 atau bahkan 5. Sepenuhnya berkonsentrasi pada penerbangan, Yunzi dengan tenang berkata, "Singkatnya, kekuatan itu mungkin bisa dihitung sebagai bintang 3 Dou Huang." Tidak heran setelah hampir mendekati hari itu, kamu dikalahkan begitu cepat. Serangan jarak dekat orang itu memang sangat kuat. Luka di dadamu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia punya maksud tertentu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dengan ngeri, dia menemukan tubuhnya tiba-tiba jatuh dalam jarak yang cukup jauh. Dia buru-buru memeluk Yunzi dengan erat karena khawatir dan mengangkat kepalanya. Dia melihat pipinya membengkak karena marah dan terhina, jadi dia tidak punya alternatif selain menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Semakin banyak ucapan sampah darimu dan aku akan benar-benar membuangmu. Terhadap pria yang mengoceh ini, Yunzi tidak punya cara untuk menghadapinya selain mengancamnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi. Xiao Yan memaksakan senyum saat dia menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar takut memprovokasi wanita ini. Jika dia menjatuhkannya, itu akan menjadi akhir dari semuanya. Tapi, meski lukamu telah pulih, saat terakhir kali aku melihat, masih ada bekas luka yang tersisa. Meskipun kata-kata yang tak terduga ini keluar dari mulut Xiao Yan seperti angin puyuh dan menyebabkan ekspresi wajah cantik Yunzi tiba-tiba menjadi berat. Dao Qi secara bertahap berkumpul di tubuhnya saat dia bersiap untuk melempar pria ini, yang terus menguji kesabarannya, ke bawah. Nanti, aku akan membantumu meracik obat yang akan menghilangkan bekas luka jelek itu. Untuk wanita secantik kamu, meninggalkan bekas luka ini tidak akan baik. Setiap kata yang keluar dari mulut Xiao Yan menyebabkan sedikit gemetar di lubuk hati Yunzi. Melihat ke bawah pada wajah yang tulus dari anak muda itu, kumpulan Dao Qi secara bertahap tersebar, dengan berpura-pura dengan nada yang membosankan, dia menjawab, "Tidak perlu, setelah saya selesai di sini, kemungkinan kita bertemu di masa depan akan sangat kecil." Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan berhenti. Segera setelah itu, dia dalam hati mengejek dirinya sendiri saat dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih basah di belakang telinga. Pihak lain adalah praktisi Dao Huang. Itu masalah sederhana baginya untuk mendapatkan pil yang dapat menghilangkan bekas luka. Xiao Yan terdiam saat dia akhirnya menutup mulutnya. Pada perjalanan yang tersisa, meskipun keinginan Yunzi telah terpenuhi dan memperoleh kedamaian, dia tidak dapat memahami mengapa hatinya terasa sedikit tercekik tanpa tangisan pemuda di telinganya. Tanpa suara, mereka mendarat di atas tumpukan batu yang berantakan. Setelah mendarat, Xiao Yan dengan sangat hati-hati melepaskan Yunzi saat tatapannya menyapu pegunungan besar di kejauhan. Di puncak pegunungan, sebuah gua besar terlihat samar-samar di bawah dahan. Apakah itu gua Amethyst Winged Lion? Saat dia berdiri di belakang batu, Xiao Yan dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke puncak gunung saat dia bertanya dengan tenang. Iya, sedikit mengangguk, tatapan Yunzi perlahan menyapu area terdekat gua. Alisnya sedikit berkerut sebelum berkata, pertahanan di sekitarnya telah meningkat pesat. Sepertinya binatang itu telah meningkatkan keamanan. Untuk Magical Beast peringkat tinggi di pintu masuk gua, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh atau melukai mereka. Sedangkan untukmu, pilihlah waktu terbaik untuk diam-diam menyelinap ke dalam gua. Yunzi menoleh dan memperingatkan. Baik, Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat semua instruksi telah diberikan, Yunzi merasa sedikit lega. Saat dia hendak terbang, dia mencondongkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Kamu hati-hati, pastikan tidak ada hal buruk yang terjadi." Dengan senyum tipis, Xiao Yan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati, meskipun aku sangat suka jika kamu disegel sekali lagi, aku masih berharap tidak akan terjadi apa-apa padamu." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Yunzi tidak lagi berlama-lama. Sayap di punggungnya bergetar saat sosoknya yang luar biasa melompat dengan gesit ke udara sebelum terbang menuju gua besar secepat kilat. Sosok Yunzi tidak disembunyikan, jadi ketika dia memasuki area dalam jarak 100 meter dari gua, gelombang lolongan hewan terus-menerus bergema di pegunungan. Dengan jentikan tangannya yang seperti giok, pedang berwarna hijau yang aneh muncul. Sosok Yunzi berubah menjadi cahaya berwarna hijau dan dalam sekejap dia bergegas ke hutan lebat yang mengelilingi gua. Tiba-tiba, lolongan sedih terdengar satu persatu. Banyak binatang ajaib melarikan diri dengan panik dari sekitar gua. Di depan Dao Huang, binatang ajaib yang ganas ini tidak menunjukkan sedikit pun keganasan. "Wanita manusia, kamu masih berani tampil. Hari ini aku akan mengambil hidupmu sebagai kompensasi atas tandukku." Saat Yunzi membunuh para binatang ajaib yang menjaga gua, dari dalam gua besar terdengar auman Amethyst Winged Lion yang tiba-tiba meledak di langit. Setelah raungan itu, cahaya ungu cemerlang menyala keluar dari gua seperti kilat sebelum tiba-tiba melesat ke arah hutan. Dalam sekejap, hutan lebat itu berubah menjadi puing-puing. Hutan lebat hancur sementara dua lampu, satu hijau dan satu ungu, mengejar satu sama lain saat mereka bergegas menuju cakrawala sebelum memulai bentrokan hebat ribuan meter di langit. Matanya melirik pertempuran tinggi di langit saat Xiao Yan juga akhirnya mulai bergerak. Telapak kakinya melangkah dari tanah saat sosoknya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat melesat masuk ke dalam hutan lebat sebelum bergegas menuju gua di atas gunung. Beberapa saat kemudian,
Ketika Xiao Yan melewati hutan lebat yang awalnya dimasuki Yunzi dan pemandangan tubuh tak bernyawa dari banyak binatang ajaib raksasa peringkat 3 dan di atasnya yang terbaring di genangan darah tercermin di matanya. Pemandangan berdarah ini menyebabkan Xiao Yan menamparkan bibirnya pada kekejaman Yunzi dan meskipun mayat binatang ajaib di tanah mungkin memiliki batu ajaib peringkat tinggi, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencari. Dia dengan cepat melompati tubuh-tubuh ini sebelum keluar dari hutan lebat. Dari hutan lebat, sebuah gua yang sangat besar dengan cepat muncul di garis pandangannya. Sebagian besar binatang ajaib yang menjaga pintu masuk tempat tinggal Amethyst Winged Lion telah dihabisi oleh Yunzi. Namun, dua monster peringkat 3 di belakang masih hidup dan dengan gelisah menyaksikan pertarungan sengit di langit. Efek dari pertempuran yang jatuh dari langit menyebabkan mereka merendahkan diri di tanah saat mereka terus menggigil. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mengamati dua binatang ajaib peringkat 3 yang berada di tanah puluhan meter dari pintu masuk gua. Dia dengan cepat mengeluarkan sebotol bubuk obat dari cincin penyimpanannya dan menuangkan semuanya ke seluruh tubuhnya. Bubuk obat ini dibuat dengan hati-hati olehnya dan bisa menyembunyikan bau di tubuhnya untuk menghindari deteksi oleh binatang ajaib yang memiliki indera penciuman yang superior. Setelah berbelok di sekitar hutan lebat, Xiao Yan naik menuju pintu masuk gua, menggunakan bebatuan sebagai penutup. Dia diam-diam datang ke suatu tempat tepat di atas gua dan menatap tajam ke arah dua binatang ajaib yang gemetar. Dia berhenti sejenak sebelum mengeluarkan beberapa kain lembut dari cincin penyimpanan untuk diikat di kakinya. Setelah persiapan ini selesai, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba melompat dari tempat tepat di atas gua. Dia jungkir balik di udara dan dengan ringan mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, Xiao Yan membungkukkan tubuhnya dan tiba-tiba menembak ke bagian dalam gua. Saat sosok Xiao Yan menghilang ke dalam gua, salah satu dari binatang ajaib peringkat 3 mengalihkan pandangannya. Ketika tidak menemukan apa-apa, itu tampak sedikit tidak pasti saat melihat kembali ke pertempuran di langit. Sekali lagi, tubuhnya gemetar di bawah pertempuran tinggi di langit. Saat memasuki gua, Xiao Yan menyadari bahwa itu jauh lebih terang dari yang dia duga. Ada beberapa kristal berwarna ungu yang menempel di dinding gua sekitarnya. Potongan kristal ini secara alami terbentuk di dalam gua dan akan menjadi dekorasi yang sangat berharga di dunia manusia. Bagian dalam gua yang dalam dan luas yang dihiasi dengan potongan kristal ungu ini tampak indah. Melihat hunian yang terbentuk secara alami ini, Xiao Yan berseru, singa yang telah memperoleh kecerdasan ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Xiao Yan dengan hati-hati berjalan di dalam gua. Seperti yang dijelaskan Yunzi, tidak ada binatang sihir lain di dalam gua. Saat dia melintasi gua, tidak ada suara lain selain langkah kaki lembutnya. Setelah melewati terowongan gua yang panjang beberapa saat, sebuah persimpangan dengan dua jalur muncul di hadapannya. Xiao Yan mengernyitkan alisnya dan menatap kedua jalur itu. Dia terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia membuka langkahnya dan dengan hati-hati berjalan ke jalan setapak di sebelah kiri. Terowongan ini terus berliku, menyebabkan Xiao Yan berbelok. Saat Xiao Yan berjalan lebih jauh ke dalam gua, dia tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kehati-hatian Xiao Yan mendorongnya untuk menghentikan langkah kakinya. Dia kemudian menyeka keringat dari dahinya dan melihat cahaya ungu yang datang dari pintu keluar yang jauh. Dia mengusap tangannya dan langsung menghembuskan nafas panjang. Dou Qi di tubuhnya perlahan mulai beredar bersama dengan Dou Qi atribut angin yang ditempatkan Yunzi di tubuhnya. Setelah persiapannya selesai, Xiao Yan terus berjalan ke depan. Melihat pintu keluar itu sangat dekat dengannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk melembutkan suara langkah kakinya. Dia kemudian diam-diam menjulurkan setengah kepalanya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seluruh bagian dalam gua yang luas. Tanpa diduga, Xiao Yan tidak menemukan jejak binatang ajaib saat dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan. Dia mengedipkan matanya. Sekali lagi, dia mengamati ruangan itu untuk beberapa saat sebelum berjalan masuk dengan yakin. Xiao Yan melihat ke seluruh gua saat dia mendekati pusatnya. Akhirnya, tatapannya mendarat di tengah gua. Terdapat meja berbentuk persegi setinggi 1 meter yang terbentuk dari timbunan batu kecubung di tengah gua. Di atasnya ada bola berwarna ungu seukuran kepala Xiao Yan. Setelah menatap bola berwarna ungu dengan saksama, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa panas di dalam gua berasal dari benda ini. Syok memenuhi matanya. Dia tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar.
Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya saat dia dengan ragu bergumam, "Jangan bilang kalau ini kristal jiwa ungu itu. Tapi kenapa kristal yang dia berikan padaku tidak menjadi panas?" Saat dia berbicara, Xiao Yan mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat dari area dadanya, memaparkannya ke udara. Meski menunggu beberapa saat, kristal itu tetap sedingin es. Xiao Yan menyingkirkan kristal itu dan dengan kecepatan seperti siput, berjalan menuju meja batu roh ungu. Saat dia bergerak lebih dekat, dia merasakan gelombang panas samar menghantamnya, menyebabkan Xiao Yan sekali lagi mengungkapkan keterkejutannya atas energi panas yang terkandung dalam benda itu. Membungkuk, Xiao Yan memusatkan pandangannya pada bola ungu misterius ini. Sebuah pikiran melanda dia dan dia tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, "Guru! Keluar dan lihat apa ini." Mendengar teriakan Xiao Yan, Yao Lao akhirnya melayang keluar dari cincin. Tatapannya menyapu bola berwarna ungu dan langsung mengangkat alis lamanya. Kejutan melintas di matanya saat dia dengan lembut terkesiap. "Ini, jangan bilang ini adalah Amethyst Lionbird Essence. Bocah yang beruntung, kamu benar-benar berhasil menemukan ini. Amethyst Lionbird Essence, apa itu?" Nama yang tidak dikenal menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Haha, ini adalah item yang sangat bagus." Mengambang di udara, Yao Lao berputar di sekitar bola berwarna ungu saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji, "Singa bersayap ametis adalah binatang ajaib dengan bakat bawaan. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menjadi binatang sihir peringkat 6. Saat Amethyst Winged Lion melahirkan, sangat kecil kemungkinan dia juga akan melahirkan Amethyst Lionbird Essence bersama dengan bayi Magical Beast itu. Karena Amethyst Lionbird Essence ini berada di dalam rahim Raja Singa untuk waktu yang lama, mengandung energi murni dalam jumlah yang luar biasa. Selama Raja Singa muda menelan esensi kelahiran singa ametis ini setelah tumbuh menjadi binatang ajaib peringkat 4, ia akan dapat segera menjadi binatang ajaib peringkat 5. Selain itu, api ungu di tubuhnya akan lebih kuat daripada Amethyst Winged Lions yang tidak menelan Amethyst Lionbird Essence. Setelah Yao Lao menyelesaikan penjelasannya, dia menghisap bibirnya dan berkata, "Dulu, saya tidak berhasil menemukannya meskipun membobol 8 gua Amethyst Winged Lion. Tanpa diduga, Anda berhasil menemukannya. Wow, apakah itu bagus?" Mata Xiao Yan langsung cerah setelah mendengar penjelasan Yao Lao. Dia menerkam ke atas meja batu kecubung dan meraih batu kecubung di sampingnya dengan kedua tangannya. "Ah!" Desisan yang menindas keluar dari mulut Xiao Yan tepat saat tangannya menyentuh Amethyst Lionbird Essence. Dia menghirup udara dingin dan buru-buru menarik kedua tangannya. Ketika dia melihat telapak tangan yang terbakar, dia segera mengambil beberapa obat penyembuh dan mengoleskannya. Dengan wajah terguncang, dia berkata, "Suhu yang tinggi. Bagaimana cara mengambilnya?" "Haha, suhunya tinggi secara alami. Selain itu, Amethyst Lionbird Essence ini sudah menempel di meja batu kecubung. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus mengeluarkannya dari gua." Yao Lao menertawakan. "Gali." Mendengar ini, warna wajah Xiao Yan menjadi jelek. Dia menyapu pandangannya di bawah meja batu kecubung yang meluas ke tanah untuk kedalaman yang tidak diketahui. Hanya dengan dia sendiri, dia tidak akan bisa mengeluarkannya bahkan jika dia menggali selama beberapa tahun. Menyadari bahwa tatapan Xiao Yan diarahkan padanya, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jangan lihat aku. Aku mungkin bisa mengambilnya, tapi itu akan menyebabkan banyak pergerakan yang akan menarik perhatian Amethyst Winged Lion di luar. Selain itu, meskipun kami mengambilnya, Anda tidak akan pernah bisa membuka Amethyst Lionbird Essence." "Apa maksudmu?" Xiao Yan dengan cepat bertanya, tidak mau kehilangan harta karun yang ada di depannya. Selain menelannya utuh, satu-satunya metode lain adalah dengan menghancurkan Amethyst Lionbird Essence dan memanen Amethyst Essence di dalamnya. Tetapi untuk beberapa alasan, sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan luar. Itu berarti cangkang lain dari benda ini memiliki semacam kemampuan menelan. Setiap serangan akan tertelan olehnya. Yao Lao melambaikan tangannya dan menjelaskan. Menelan, sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia melihat bola berwarna ungu itu sebesar kepalanya. Lupakan suhunya yang tinggi, ukurannya yang sangat besar berarti Xiao Yan tidak akan bisa menelannya bahkan jika dia meregangkan tenggorokannya sampai patah. "Apa yang bisa kita lakukan? Karena Anda sedang mencari ini saat itu, Anda pasti tahu metode yang benar." Setelah menjengkelkan beberapa saat, sebuah pikiran melanda Xiao Yan dan dia menoleh untuk bertanya pada Yao Lao.
Memang, hanya mengandalkan kekerasan tidak akan membuka benda ini. Hanya ada satu hal yang dapat memecahkannya, kata Yao Lao misterius. Apa itu? Xiao Yan buru-buru bertanya, matanya dipenuhi kebahagiaan. Haha, Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kristal belah ketupat yang dikenakan Xiao Yan di lehernya. Kristal ini, tidak maksudmu kristal roh ungu? Xiao Yan menatap dengan kosong sebelum dia menyadari. Benar, hanya kristal jiwa ungu yang dapat menghancurkan benda ini. Yao Lao mengangguk, sangat senang dengan reaksi Xiao Yan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo temukan kristal roh ungu. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan berbalik dan lari. Kristal jiwa ungu jelas tidak ada di tempat itu harus di terowongan lain. Oh itu benar, aku lupa memperingatkanmu bahwa karena ametis Lion Bird Essence hadir, maka juga harus ada ametis Winged Lion muda. Mengambang di belakang Xiao Yan, kata Yao Lao sambil tersenyum. Langkah kaki Xiao Yan yang terburu-buru tiba-tiba berhenti dan sudut matanya bergerak-gerak. Beberapa saat kemudian, dia dengan kejam berkata, sialan. Jika berani menghalangi saya akan membunuhnya. Saya tidak percaya itu seagresif yang di luar. Dengan itu, Xiao Yan berlari keluar gua dengan kecepatan tinggi. Betapa berani, Yao Lao tersenyum saat melihat punggung Xiao Yan. Segera, dia menambahkan, tapi Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Haha, ketika Xiao Yan berhasil keluar dari terowongan, dia berbalik dan berlari menuju terowongan lainnya. Mengetahui bahwa ada ametis Winged Lion muda, Xiao Yan sangat berhati-hati. Saat berjalan, ia bahkan tidak berani sembarangan menginjak batu di tanah. Setelah berjalan menyusuri terowongan sebentar, pemandangan di depannya melebar. Xiao Yan bersandar erat di pintu masuk gua saat dia perlahan mengamati bagian dalam gua yang ditutupi oleh batu kecubung. Ketika matanya yang memindai mencapai bagian tengah gua, berangsur-angsur berhenti. Di sini, ametis Winged Lion berukuran kecil terbaring di tanah dalam posisi merayap dan tertidur dengan tenang. Melihat ametis Winged Lion berukuran kecil yang sedang tidur, Xiao Yan menelan ludahnya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Haha, binatang muda ini hanya peringkat 3. Lanjutkan. Di belakangnya, suara bercanda Yao Lao terdengar pelan. Peringkat 3, mendengar ini, Xiao Yan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Bahkan dengan doki yang ditinggalkan Yunzi di tubuhnya, dia tidak akan bisa menghabisi ametis Winged Lion muda ini dengan pertahanan abnormal. Dengan erat menekan kedua alisnya, Xiao Yan menatap ametis Winged Lion muda yang tergeletak di tanah. Setelah khawatir sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao dan bertanya, mengapa guru tidak membunuh makhluk kecil itu? Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa setelah Anda memasuki pegunungan binatang ajaib, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kecuali jika itu terjadi pada situasi hidup atau mati, saya tidak akan membantu Anda. Yao Lao tersenyum saat dia dengan lembut bergoyang di atas kepala Xiao Yan. Sial, kamu tidak berperasaan. Kelopak mata Xiao Yan berkedut saat dia mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao sebelum bergumam tanpa daya, aku tidak percaya aku tidak bisa menyingkirkannya. Anda tidak benar-benar berniat untuk langsung mencoba menyelesaikannya, bukan? Orang itu mungkin tidak tampak sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan tempur, itu adalah salah satu yang terkuat di antara binatang ajaib peringkat 3. Dengan tubuh kecilmu, bahkan jika kamu menggunakan teknik Do kelas D, kamu masih akan kesulitan untuk membunuhnya. Kata Yao Lao, nada peringatan dalam suaranya. Aku hanya akan melawannya jika aku idiot. Xiao Yan bersandar di dinding batu dan duduk. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan sejumlah besar barang dan mulai membolak-baliknya. Akhirnya, dia mengeluarkan buah ungu pucat dan sebotol cairan hijau. Buah asap ungu. Melihat buah ungu pucat di tangan Xiao Yan, Yao Lao dengan lembut berkata, kamu tampaknya cukup beradaptasi dengan baik untuk benar-benar mengingat bahwa binatang ajaib tipe api menyukai benda ini. Buah asap ungu adalah buah spesial yang dapat ditemukan di pegunungan binatang ajaib. Karena buah ini mengandung sedikit energi api di dalamnya, buah ini sangat disukai oleh banyak jenis binatang ajaib tipe api. Mengabaikan Yao Lao, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan tabung berlubang dengan jarum kristal dan memasukkannya ke dalam botol cairan berwarna hijau. Setelah itu, dia mengekstrak sebagian cairan hijau dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam buah. Dengan sedikit perasan, cairan berwarna hijau itu dituangkan ke dalam buah. Oh, kamu berpikir untuk menggunakan racun? Ametis Winged Lion itu memiliki kekebalan yang cukup kuat.
Dengan racun yang telah kamu buat, apakah menurutmu, kamu dapat menyebabkannya mati? Melihat tindakan Xiaoyan, Yao Lao mau tidak mau bertanya dengan nada curiga. Siapa bilang ini racun? Xiaoyan menjilat mulutnya dan dengan dingin tertawa. Ini adalah obat pencuci perut yang kuat yang saya buat. Selama dia memakannya, saya yakin dia harus pergi ke kamar mandi tanpa henti terlepas dari seberapa kuat kekebalannya. Haha, untuk berpikir kamu masih memiliki ini di lengan bajumu. Tapi kamu tidak boleh meremehkan kecerdasan dari binatang sihir peringkat 3. Itu mungkin tidak sepandai yang ada di luar tetapi kecerdasannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib peringkat 1 atau 2. Ia tidak akan memakan hal-hal yang asalnya tidak diketahui. Yao Lao mengacungkan jempol pada Xiaoyan sebelum berbicara. Apakah tidak memakannya? Haha, itu tidak tergantung padanya. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, binatang adalah binatang. Xiaoyan menyeringai dan mengeluarkan sebotol cairan berwarna merah dari cincin penyimpanannya. Ketika dia membukanya, aroma wangi yang menyebabkan perut keroncongan keluar. Saat baunya mulai menyebar, Xiaoyan buru-buru mengganti tutupnya dan diam-diam berkata, ini adalah cairan dari bunga anoreksia. Selama itu dimasukkan ke dalam buah asap ungu, aku tidak percaya bahwa binatang kecil itu akan bisa menahan daya pikat kelezatannya. Melihat Xiaoyan berulang kali mengambil barang dari cincin penyimpanannya, Yao Lao agak terdiam. Pilihan menarik Xiaoyan dalam pemurnian obat sama-sama lucu dan menjengkelkan. Tubuhnya sedikit melayang dan bertanya lagi, bahkan jika dia memakan buahnya, rencanamu akan gagal jika dia membersihkan isi perutnya di sini. Saya telah melihat ke dalam dan tidak menemukan kotoran binatang ajaib yang kotor. Selain itu, saya tidak menemukannya di tempat lain di sepanjang jalan di sini. Menurut saya, Amethyst Winged Lions memiliki kebiasaan kebersihan. Seekor magical beast yang benar-benar khusus tentang kebersihan. Aneh sekali juga, tolong berhenti bertanya. Rencana ini hanyalah pemikiran dadakan, jadi bagaimana bisa sempurna? Sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan mengabaikan pertanyaan Yao Lao saat dia mentransfer sekitar 7 atau 8 tabung cairan berwarna hijau sebelum menambahkan jus bunga anoreksia. Baru kemudian dia berhenti. Dia melemparkan buah berat di tangannya dan tersenyum. Begitu dia mengembalikan semuanya ke cincin penyimpanannya, dia dengan lembut meletakkan buah asap ungu di pintu masuk gua. Xiaoyan meletakkan buah itu dengan benar dan melompat dari tanah, tubuhnya menembak ke arah langit-langit terowongan. Menggunakan kekuatan hisap yang kuat di kedua tangannya, dia dengan kuat memakukan tubuhnya ke dinding batu. Hampir segera setelah buah asap ungu ditempatkan di pintu masuk gua, aroma harum perlahan dipancarkan. Dengan bantuan angin, aroma ini mulai menyebar ke dalam gua. Hidung Amethyst Winged Lion kecil bergerak-gerak saat menghisap dalam-dalam. Ketika bau pertama masuk ke perutnya, suara dalam terdengar dari perut Amethyst Winged Lion muda. Ia perlahan membuka mata binatang buasnya dan menggelengkan kepalanya yang besar di sekitar gua yang luas, mencari sumber aroma. Setelah pencarian berjalan beberapa saat, si Amethyst Winged Lion muda akhirnya menemukan sasarannya. Ia dengan malas berdiri dan mengeluarkan raungan rendah dari mulut besarnya sebelum ia membuka langkahnya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Sesampainya di pintu masuk gua, hidung Amethyst Winged Lion muda mengendus buah asap ungu. Seketika, itu mengangkat kepalanya dan menyapu pandangan waspada ke sekelilingnya. Ia kemudian mengulurkan cakarnya yang besar dan dengan lembut menyentuh buah asap ungu. Keheningan singkat kemudian, ia melambaikan ekornya, berbalik dan pergi. Melalui celah kecil, Xiaoyan menyaksikan Amethyst Winged Lion muda berbalik untuk pergi dan tidak bisa menahan nafas karena kecewa. Sepertinya kewaspadaan benda kecil ini lebih tinggi dari yang dia pikirkan. Sama seperti Xiaoyan berencana memikirkan rencana lain, singa bersayap Amethyst muda yang telah berjalan sekitar setengah jarak ke tempat ia beristirahat tiba-tiba berbalik lagi. Ia berlari ke tempat buah asap ungu berada, menjulurkan lidahnya dan menelannya. Melihat aksinya, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Dia berbisik, sialan, bahkan aku hampir saja memakannya. Aku tahu kamu akan memakannya. Setelah memakan buah asap ungu, singa bersayap Amethyst muda sekali lagi berbaring di tanah indah yang terbuat dari batu kecubung. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia berdiri saat perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Itu menyapu pandangannya ke sekitar interior dan di bawah tatapan lega Xiaoyan, akhirnya berlari menuju pintu masuk gua dan keluar dari terowongan dengan kecepatan ekstrim. Berhasil, melihat Amethyst Winged Lion muda menghilang,
Xiaoyan tidak bisa menahan tangis riang. Dia melompat turun dari langit-langit dan menangkap setiap menit, bergegas ke bagian dalam gua yang tertutup batu kecubung. Berdiri di bagian dalam gua, Xiaoyan mengeluarkan kristal yang mulai menjadi panas. Dia memegangnya di tangannya dan menggunakan suhunya sebagai penunjuk arah, perlahan bergerak di dalam gua yang dipenuhi bebatuan kecubung. Setelah berkeliling gua untuk waktu yang lama, langkah kaki Xiaoyan akhirnya berhenti di tempat di mana singa bersayap ametis muda beristirahat. Dia sedikit menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, dengan ringan mengetuk puluhan batu kecubung di dekatnya. Ketika jarinya mengetuk batu kecubung yang bersandar di satu sisi, itu langsung mengeluarkan suara hampa. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar suaranya. Dengan kecepatan tinggi, dia meraba-raba dan menarik batu itu. Cahaya ungu meledak, memaksa Xiaoyan untuk buru-buru menutup matanya saat cahaya menembus matanya. Setelah menunggu rasa sakit di matanya mereda, Xiaoyan sekali lagi secara bertahap membukanya. Tatapannya beralih ke lubang kecil itu. Di dalamnya ada batu roh berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang anehnya tajam. Cahaya terang mengalir di atas batu roh berwarna ungu, memberikan penampilan yang cantik. Setelah munculnya batu roh berwarna ungu tajam ini, kristal di tangan Xiaoyan tumbuh sepanas api. Segera, Xiaoyan buru-buru menyimpan kristal itu ke dalam cincin dan dengan hati-hati mengambil batu roh berwarna ungu dari dalam lubang kecil dan juga menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah mendapatkan kristal roh ungu, Xiaoyan mengembalikan lubang ke kondisi aslinya. Setelah itu, dia bangkit dan berlari kencang menuju pintu keluar terowongan. Dia terus berlari melewati terowongan panjang dan akhirnya sampai di persimpangan. Xiaoyan berdiri di sana dan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Kebahagiaan gila muncul di wajahnya saat dia sekali lagi bergegas dengan sekuat tenaga menuju gua yang mengarah ke tempat ametis Lion Bird Essence berada. Setelah berlari lama, pintu masuk gua yang familiar muncul. Xiaoyan buru-buru menghentikan langkahnya dan dengan hati-hati memeriksa bagian dalam gua sebelum memasukinya dengan yakin. Dia melesat menuju meja batu tempat ametis Lion Bird Essence berada dan dengan rakus menatap bola berwarna ungu itu. Di dalamnya ada sejumlah besar energi yang cukup untuk membantu ametis Winged Lion muda dipromosikan dengan satu peringkat. Bahkan jika dia tidak bisa menyerap semuanya, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya dengan beberapa bintang. Setelah memikirkan efek luar biasa yang dibawa benda ini, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Dia membalik tangannya mendorong kristal jiwa ungu yang tajam muncul di telapak tangannya. Menelan air liurnya, Xiaoyan menatap tajam ke arah bola bundar berwarna ungu dan menyuarakan ketidakpastian di dalam hatinya, apakah saya hanya menghancurkannya? Saya rasa begitu, saya belum pernah mencobanya. Suara Yao Lao yang tidak pasti terdengar dari dalam cincin. Jika ada yang tidak beres, aku akan memperingatkanmu. Suara Yao Lao yang tidak pasti segera menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit gelisah. Namun, situasinya tidak memungkinkan dia untuk berpikir lebih banyak. Dia dengan erat memegang kristal roh ungu dan dengan keras menghantamkannya ke bola berwarna ungu. Krek, Purple Spirit Crystal menghantam ujung bola bundar. Setelah keheningan singkat, garis retak muncul di atasnya. Sesaat kemudian, garis retakan menyebar dan bola pecah berkeping-keping. Segera setelah ametis Lion Bird Essence pecah, cairan berwarna ungu mulai mengalir keluar darinya, membasahi setengah dari meja batu. Cepat-cepat, gunakan botol giok untuk menyimpan cairan berwarna ungu. Ini adalah ametis Lion Bird Essence. Mengamati cairan mengalir keluar, Yao Lao buru-buru berteriak. Saat suara Yao Lao mereda, Xiaoyan, yang merasakan sakit hati yang hebat, dengan cepat mengeluarkan beberapa botol giok dari dalam cincin penyimpanan dan menggunakan semua usahanya untuk menuangkan cairan ungu ke dalamnya. Meskipun kulit terluar ametis Lion Bird Essence sangat panas, cairan di dalamnya sangat hangat. Meskipun ukuran kulit luarnya besar, jumlah cairan ungu hangat yang dikandungnya hanya memungkinkan Xiaoyan mengisi 6 botol batu giok. Setelah menjatuhkan tetes terakhir dari ametis essence ke dalam botol, Xiaoyan melirik cairan yang tumpah di atas meja batu. Mulutnya menggigil karena sakit hati yang dia rasakan. Dia menatapnya sejenak sebelum dia tiba-tiba menerkam ke meja batu dan menjilat semua ametis essence di cekungan kecil di atas meja di bawah ekspresi terkejut Yao Lao. Sialan, kamu benar-benar keras kepala. Melihat sikap Xiaoyan, Yao Lao yang terdiam menirukan bahasa Xiaoyan saat kutukan meledak dari mulutnya. Beberapa suap menyebabkan ametis essence di atas meja batu dijilat dengan bersih,
Xiao Yan dengan santai menyeka kotoran di tepi mulutnya. Membalikkan punggungnya, melihat sosok Yao Lao yang tertegun, dia mendengus dengan jijik, pemborosan benar-benar memalukan. Memang sangat memalukan. Tanpa berkata-kata menganggukkan kepalanya, Yao Lao dengan tercengang menggelengkan kepalanya lalu mendesak, "Pergi, cepat mundur. Jika tidak, hal kecil itu akan kembali." Mendengar pengingat Yao Lao, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan cepat, matanya sekali lagi dengan enggan menyapu sisa-sisa noda ungu di atas meja batu dan kemudian berbalik untuk bergegas keluar menuju pintu masuk. Atribut angin Douqi yang ditinggalkan Yunzi di tubuhnya sepenuhnya diaktifkan saat ini. Kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari sebelumnya dan ketika kakinya bergerak, mereka bahkan menciptakan perasaan kabur. Setelah Xiao Yan melompat melalui lorong, dia bergegas menuju pintu masuk gua tanpa ragu-ragu. Namun tidak lama setelah keluar dari lorong, raungan marah datang dari depannya. Tepat setelah itu, Amethyst Winged Lion muda yang buas muncul dalam penglihatan Xiao Yan, memelototinya. Melihat Amethyst Winged Lion muda yang tiba-tiba masuk, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Kecepatan dia berlari dengan cepat turun saat kakinya tergelincir di tanah selama 10 meter atau lebih sebelum berhenti dengan mantap. Pada saat ini, jarak antara Xiao Yan dan Amethyst Winged Lion kecil hanya puluhan meter. Dengan pahit melihat binatang yang hampir setengah ukuran lorong, Xiao Yan menggerutu, racun diare itu, mengapa tidak menyebabkan binatang buas itu keluar sampai mati? Maaf, saya lupa lagi. Amethyst Winged Lion lahir dengan Amethyst Lion Bird Essence, sehingga dapat mengetahui status Amethyst Lion Bird Essence kapan saja. Karena kamu memecahkan Amethyst Crystal, saya rasa itu pasti membuatnya khawatir. Saat Xiao Yan khawatir, suara permintaan maaf Yao Lao yang benar-benar penuh penyesalan, keluar dari cincin. Mulut Xiao Yan berkedut-kedut, dia menarik napas dalam-dalam. Karena tidak ada waktu untuk repot dengan Yao Lao, Xiao Yan mengangkat kepalanya, dengan gelisah melihat binatang buas yang mirip dengan tiran raksasa di matanya. Warna ungu muda mulai muncul di mata mengerikan yang menatap Xiao Yan. Lapisan kristal ungu yang lebih tipis dari induknya, mulai bersinar dan memancarkan sinar ungu tapi untungnya karena ini masih di dalam gua dan tanpa matahari bersinar, Amethyst Beast kecil tidak berhasil memanggil api ungu. Kalau tidak, Xiao Yan benar-benar tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Saat melangkah maju, energi yang sangat besar dicakarnya menyebabkan seluruh bagian dalam gua bergetar. Beberapa batu liar yang jatuh dari dinding menghantam kaki Xiao Yan. Menelan air liurnya, Xiao Yan mencengkeram penguasa Suan beratnya, mengerahkan kekuatan dan memutarnya di telapak tangannya untuk meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Menghadapi binatang sihir puncak peringkat 3 ini, Xiao Yan tidak berani menahan kekuatan apapun. Terkadang, sepersekian detik itu berarti perbedaan antara hidup dan mati. Setelah penguasa berat meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan merasa lebih ringan dan lebih gesit sementara Douqi di dalam tubuhnya mengalir jauh lebih alami. Setelah melarikan diri dari pengekangan, seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan kekuatan tak terbatas. Lompatan ringan, Xiao Yan akhirnya tenang dari keadaan panik sebelumnya dan mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Cakar tajamnya dengan ringan menggores tanah, menggores banyak retakan kecil di tanah yang keras. Amethyst Winged Lion kecil melangkah maju sekali lagi, ekor besarnya menghantam tanah dengan keras. Sebuah batu raksasa hancur berkeping-keping dan mengandalkan kekuatan ekornya, Amethyst Winged Lion kecil melompat ke depan sejauh puluhan meter, menerkam ke arah Xiao Yan dengan marah. Sosok besar itu meninggalkan bayangan yang menindas di tanah. Mengangkat kepalanya dan melihat binatang seperti gunung itu, lutut Xiao Yan sedikit menekuk, mengangkat telapak tangannya dan menuju atap lorong. Kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Tubuhnya terbang lurus ke atas dan seperti kadal, dia menempel di dinding batu. Melihat Amethyst Winged Lion kecil yang baru saja meleset, Xiao Yan dengan erat meraih dinding batu sambil mempertahankan kekuatan isapnya. Hal ini mengakibatkan tubuhnya tergantung di dinding batu tetapi itu tidak menghentikannya saat dia dengan marah melesat ke pintu keluar gua. Setelah mendaki jarak pendek, Amethyst Winged Lion kecil menoleh dan menatap Xiao Yan yang merangkak. Mulut raksasanya terbuka sementara kepalanya bergeser ke belakang dan sesaat kemudian, api ungu melesat ke arah Xiao Yan. Sialan, merasakan panas dari api ungu, telapak tangan Xiao Yan mengendur dan tubuhnya terbalik dan jatuh ke tanah. Jari-jarinya muncul dari dinding batu dan seperti anak panah yang baru saja meninggalkan haluan,
dia dengan gila terbang menuju pintu keluar gua. Melihat pencuri ametis Lionbird Essence melarikan diri, ametis winged lion kecil mengeluarkan raungan marah. Sayapnya bergetar dengan keras, memanjang ke dalam gua. Cakarnya melompat dari tanah dan tubuhnya melayang ke depan saat ia mulai mengejar sosok yang berlari di depan. Di dalam gua gunung, seorang pria dan seekor binatang buas. Satu melarikan diri, satu mengejar. Itu adalah saat-saat yang intens dalam hidup dan mati. Keluar dari jarak pendek lagi, sebuah tembakan kekuatan yang melesat dari belakang Xiaoyan menyebabkan dia segera membalikkan tubuhnya. Sebuah batu raksasa terbang di atas kepalanya, menabrak tembok batu dengan keras. Itu pecah, tetapi beberapa retakan juga muncul di dinding batu. Melihat kekuatan yang berasal dari batu itu, Xiaoyan menarik napas dingin sementara langkahnya menjadi lebih mendesak. Tapi betapapun cepatnya kecepatan Xiaoyan, dia masih belum bisa bersaing dengan penerbangan dari ametis winged lion kecil dan setelah pengejaran ini berlanjut selama beberapa menit, Xiaoyan akhirnya mulai merasakan niat membunuh di belakangnya yang semakin kuat. Jelas, singa kecil itu secara bertahap memperpendek jarak. Dipaksa ke dalam situasi berbahaya seperti itu, di telapak tangan Xiaoyan ada aliran botol giok yang terus-menerus dikeluarkan dari ring dan tanpa peduli tentang apa itu, mereka dengan putus asa terlempar ke belakang. Ping-ping, hancurnya botol giok menyebabkan awan bubuk berwarna-warni muncul di lorong. Namun, ini hanya memiliki sedikit efek dalam menghalangi ametis winged lion kecil. Setelah berlari untuk jarak yang lebih jauh lagi, Xiaoyan secara aneh menemukan bahwa tubuhnya semakin panas dan semakin panas. Gelombang panas dipancarkan dari jalur qi-nya, setiap untayan tanpa henti menyatu dengan darah, tulang, dan dagingnya. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak di dalam tubuh Xiaoyan menyebabkan jantungnya membeku sesaat. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berhenti dan merenung. Energi murni yang ditimbulkan oleh panas di dalam tubuhnya menyebabkan kecepatan Xiaoyan meledak dan pada saat yang sama, memungkinkannya untuk sementara melarikan diri dari mulut singa. Oh ya, apakah ini ametis Lionbird Essence yang baru saja saya telan? Sambil berlari, Xiaoyan tiba-tiba bertanya-tanya. Energi yang kaya, mengeluh dengan takjub, wajah Xiaoyan berubah tiba-tiba. Gelombang panas yang ada di dalam tubuhnya semakin banyak muncul saat dia berlari. Awalnya, Xiaoyan bisa mengandalkan tubuhnya untuk menyerap energi tapi saat tubuhnya mencapai batasnya, gelombang panas di dalam tubuhnya masih terus meningkat. Akhirnya, warna ungu mulai samar-samar muncul di kulit Xiaoyan. Sial, itu hanya beberapa suap, perlukah ada begitu banyak energi? Tidak ada tempat untuk meletakkannya di tempat lain. Xiaoyan memarahi. Tubuhnya mulai menjadi sangat panas, menimbulkan sedikit ketakutan di hati Xiaoyan. Pakaian di tubuh Xiaoyan mulai menjadi sangat kering sementara warna merah dan ungu melintas di wajahnya. Membuka mulutnya dan menghirup udara panas berulang kali, Xiaoyan tampak seperti sedang kesal. Ho, mengejar punggung Xiaoyan, saat ametis winged lion kecil melihat energi ungu yang mengepul dari tubuh Xiaoyan, amarah dan amarah di matanya yang mengerikan meningkat pesat. Ini awalnya miliknya, namun sekarang dicuri oleh manusia bodoh ini. Memikirkan hal ini, ametis winged lion kecil mengeluarkan raungan yang ganas. Cakarnya dengan keras menginjak tanah saat esensi ungu di sayapnya melonjak jumlahnya, menyebabkan kecepatan binatang itu meledak. Kepalanya yang besar menyerbu ke arah punggung Xiaoyan dan melihat situasi ini. Jika itu terhubung, akan sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dari nasib tubuhnya yang meledak. Kekuatan gila menuju punggungnya terdeteksi oleh Xiaoyan. Wajah merah ungu tiba-tiba berbalik dan di kedua telapak tangan, qi ungu, dou qi kuning pudar dan dou qi berwarna hijau muncul pada saat yang bersamaan. Tiga jenis energi berkumpul di lengan Xiaoyan dan semuanya dibombardir di ametis winged lion kecil. Bang, raungan besar terdengar melalui lorong gua, mengguncang beberapa batu yang tersebar. Puci, energi yang sangat besar dari lengan menyebabkan tubuh Xiaoyan terbang seketika. Darah segar juga dimuntahkan dari mulutnya, membasahi pakaiannya. Meskipun Xiaoyan cukup menyedihkan, karena ledakan dari beberapa energinya, ametis winged lion yang buas terlempar di udara dan berputar beberapa putaran, sebelum mendarat di dinding batu. Garis retakan mulai menyebar di belakang punggungnya. Mundur segera, Xiaoyan, dengan bantuan pilar batu, akhirnya berhenti. Namun, sebelum dia bisa menyeka darah dari bibirnya, dia melihat ametis winged lion kecil buas yang sekali lagi menerkam ke depan dan dia berbalik untuk mulai melarikan diri.
Mengabaikan raungan konstan di belakangnya, gelombang panas ungu di dalam tubuh Xiaoyan mulai mereda sedikit setelah rilis sebelumnya. Meminjam energi besar dari hal aneh ini, Xiaoyan mati-matian melarikan diri menuju mulut gua yang akhirnya bisa dia lihat. Di belakang punggungnya, gelombang panas mendekat, menyebabkan pakaian di punggung Xiaoyan terbakar menjadi abu. Aliran api yang konstan juga meninggalkan luka di punggung Xiaoyan. Menggigit giginya dan menahan rasa sakit, Xiaoyan mati-matian berlari dengan mata memerah. Pada saat ini, berhenti sejenak berarti kematian. Cahaya putih dari pintu masuk mulai menjadi lebih terang dan lebih terang. Xiaoyan bahkan bisa mendengar raungan binatang dari luar. Kakinya sekali lagi turun, tubuhnya terbang keluar. Langkah keras terakhir di dinding batu menyebabkan tubuhnya terbang keluar dari gua. Bergegas keluar dari gua, sinar matahari yang kuat menyebabkan mata Xiaoyan tersengat. Saat dia memaksa tubuhnya untuk berputar di tengah udara, wajahnya dipenuhi dengan kesadaran yang tiba-tiba. Sementara dia akan mencapai tanah, dua binatang sihir peringkat 3 yang menjaga di luar gua memperlihatkan mulut besar buas mereka ke arahnya. Menatap mulut besar busuk yang sangat dekat, Xiaoyan putus asa. Dengan seluruh tubuhnya yang lemah, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan keadaan lagi. Saat dia menutup matanya dan menunggu kematian, dua pedang Douqi yang sangat dingin dengan marah ditembakkan dari langit, membelah dua binatang sihir yang ganas. Saat mata Xiaoyan terbuka sekali lagi, tubuhnya jatuh di tengah-tengah tempat yang lembut dan harum. Dengan sedih membuka matanya, yang dilihat Xiaoyan hanyalah wajah cantik yang cemas. Mengamati tubuh Xiaoyan yang terbakar menyedihkan yang dia pegang di dadanya, wajah cantik Yunzi berubah. Pada saat yang sama, Amethyst Winged Lion muda meraung marah dan berlari dari bagian dalam gua. Namun, ketika pandangannya menyapu ke arah Yunzi, yang sedang melayang di udara, dia dengan cepat membanting cakarnya ke tanah dan meluncur untuk jarak yang pendek. Perasaan bahaya yang luar biasa dari binatang ajaib itu memberitahunya bahwa wanita di depannya bukanlah eksistensi yang bisa disinggung. Tepat saat Amethyst Winged Lion muda bersiap untuk mundur, Yunzi yang berwajah sedingin es mengayunkan pedang di tangannya. Bila angin besar berwarna hijau meledak dari ujung pedang dan memotong tubuh pedang itu dengan kecepatan kilat. Seketika, percikan api tersebar ke segala arah. Setelah menerima pukulan berat, Amethyst Winged Lion muda mengeluarkan jeritan nyaring dari mulutnya yang besar. Serangan Yunzi telah membelah retakan yang mengganggu pada lapisan ametis yang melindungi punggungnya. Sialan, beraninya kau menyakiti anakku. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Pada saat Yunzi menyerang, api ungu yang kuat terlempar dari langit. Raungan Amethyst Winged Lion yang meledak-ledak dan marah bergema di seluruh langit. Yunzi dengan dingin mendengus dan memutar tangannya di depan tubuhnya. Tornado berwarna hijau yang ganas tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Itu berputar dengan ganas, mengesampingkan api ungu yang menyerbu ke arahnya. Sayap hijau di belakang Yunzi mengepak saat dia buru-buru mundur sambil membawa Xiaoyan yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan. Saat dia mundur, pedang panjang aneh di tangannya menari dengan sudut yang tidak biasa. Dalam sekejap, pedang panjang itu tiba-tiba bergetar dan teriakan dingin keluar dari bibir kecil berwarna merah lembab, puncak angin, meteorit pembunuh. Mendengar teriakan lembut Yunzi, Amethyst Winged Lion segera meraung serius. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah dan muncul di depan Amethyst Winged Lion muda dalam sekejap mata. Kepalanya yang besar berguncang, sekali lagi menyebarkan cahaya ungu ke seluruh penjuru langit. Ketika Amethyst Winged Lion bersiap untuk menggunakan serangan terbesarnya untuk menerima serangan Yunzi, yang telah berhasil menghancurkan tanduknya sebelumnya, Yunzi hanya mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyimpan pedang panjang di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan membuat beberapa lompatan berkedip dan menghilang ke cakrawala bersama Xiaoyan. Manusia yang licik, aku, Amethyst Winged Lion, tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam padamu. Melihat Yunzi tiba-tiba kabur, Amethyst Winged Lion akhirnya menyadari kalau dia telah ditipu. Cahaya ungu di tubuhnya perlahan melemah sementara raungan amarahnya terus bergema di pegunungan untuk waktu yang lama. Mengabaikan raungan samar yang bergetar di udara, Yunzi menahan Xiaoyan dan terus terbang menuju pintu keluar pegunungan binatang ajaib seperti komet. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari wilayah dalam pegunungan Magical Beast. Baru kemudian dia menemukan tempat rahasia untuk turun perlahan. Setelah mendarat di area tersembunyi di hutan lebat,
Yunzi buru-buru melepaskan Xiaoyan dari dadanya dan meletakkannya di tanah. Tangannya menyentuh tubuhnya dan dia tanpa sadar mengucapkan dengan suara terkejut, energi yang luar biasa. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Berbaring di tanah yang sejuk, seluruh tubuh Xiaoyan menjadi hitam. Dia terus menarik bajunya tanpa sadar. Ketika dia membuka mulutnya, dia bahkan mengeluarkan uap. Melihat Xiaoyan yang telah menyusutkan tubuhnya kesakitan, kecemasan muncul di hati Yunzi. Dia berpikir sejenak, mengatupkan giginya dan tiba-tiba muncul di belakang punggung Xiaoyan. Bibir merah kecil Yunzi yang lembab perlahan mengeluarkan nafas saat dia secara bertahap menutup matanya yang cantik. Qi yang bergelombang seperti lautan di dalam dirinya tiba-tiba mengalir di sepanjang tangannya dan buru-buru mengalir ke tubuh Xiaoyan. Qi Yunzi secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Qi di tubuh Xiaoyan. Di bawah kendalinya, Qi tipe angin yang memasuki tubuh Xiaoyan dengan cepat menempati semua jalur Qi-nya. Qi kuning pucat milik Xiaoyan dikejar kembali ke pusaran di perut bagian bawah. Setelah dia mengatur dengan benar Qi yang berasal dari tubuh Xiaoyan, Yunzi mengalihkan perhatiannya ke energi berwarna ungu yang merembes dari sekitar tubuh internal Xiaoyan. Dihadapkan dengan jenis energi yang tidak diketahui, tetapi luar biasa ini, Qi kuat jenis angin tidak lagi begitu baik. Di dalam jalur Qi, banyak utas energi berwarna ungu terus dibuang oleh energi tipe angin. Meskipun energi berwarna ungu sangat kuat, itu tidak berdaya melawan pasukan Qi tipe angin yang tampaknya tidak pernah berakhir. Pada saat itu, ia menjadi seperti anjing liar yang terus mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, ada beberapa energi berwarna ungu yang terus-menerus bercampur dengan darah, daging, dan tulang Xiaoyan. Setiap kali energi berwarna ungu bercampur dengan darah dan dagingnya, titik ungu pucat akan muncul di tempat itu. Segera, Xiaoyan penuh dengan tanda ungu ini. Karena tidak ada ruang yang tersisa, energi berwarna ungu yang tersisa hanya bisa menyatu bersama untuk membentuk energi berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang menggigil saat menyaksikan Qi tipe angin yang mengelilinginya. Hal kecil yang mengerikan, sudah berakhir. Di luar tubuh, Yunzi, dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba berkata. Mengikuti kata-kata Yunzi, Qi tipe angin yang mengelilingi energi berwarna ungu tiba-tiba menerkam yang terakhir. Tampak merasakan bahayanya, kelompok energi berwarna ungu ini tiba-tiba bergetar hebat. Di permukaannya, nyala api berwarna ungu mulai naik, membakar sebagian energi tipe angin yang mengisi padanya. Ini memang sedikit aneh. Transformasi energi berwarna ungu tidak menyebabkan Yunzi terlalu terkejut. Setelah menghela nafas ringan, Qi tipe angin yang dituangkan ke tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi badai berwarna hijau. Badai itu berputar dengan kecepatan tinggi dan sesaat kemudian, menarik sekelompok api berwarna ungu ke dalamnya. Seketika, badai berwarna hijau menjadi pusaran angin yang berganti-ganti antara warna hijau dan ungu. Badai terus berputar dengan kecepatan tinggi saat Yunzi mengendalikan kekuatannya dan terus menghilangkan sifat liar dalam energi berwarna ungu. Setelah disingkirkan, benih keliaran akan terlempar keluar oleh badai dan diserbu oleh pasukan Qi tipe angin di luar yang menghancurkannya hampir seketika. Saat badai berputar semakin cepat, warna ungu di dalam campuran hijau dan ungu mulai memudar hingga tidak menimbulkan ancaman. Tiba-tiba, badai berhenti berputar dan berangsur-angsur menghilang. Setelah badai menghilang, api ungu pucat muncul di tubuh Xiaoyan. Api berwarna ungu kali ini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Karakteristik serangan liarnya juga sedikit berkurang. Hal yang sekarang mungkin adalah energi murni yang bisa diserap dan dimurnikan orang. Yunzi dengan ringan menghela nafas saat dia menatap api ungu pucat. Jarinya menjentikkan ke punggung Xiaoyan, meniup angin ganas tak berbentuk melalui tubuh Xiaoyan. Seketika, api ungu pucat tertiup ke arah pusaran yang berputar lambat di perut bagian bawah Xiaoyan. Di bawah tatapan Yunzi, api ungu pucat dengan cepat melewati beberapa jalur Qi sebelum ditembakkan ke bagian dalam pusaran. Hampir segera setelah api ungu pucat memasuki pusaran, itu mendorong gerakan besar. Tidak hanya kecepatan putaran pusaran tiba-tiba menjadi lebih cepat, itu juga dengan cepat meluas dari ukuran aslinya sekitar 2 telapak tangan. Di dalam pusaran kuning pucat, sekelompok api ungu pucat terus berputar bersama dengan yang pertama. Ketika itu berputar, banyak benang api berwarna ungu dipisahkan darinya dan diubah menjadi bentuk energi paling dasar yang diasimilasi ke dalam pusaran.
Pusaran itu terus membesar hingga mencapai ukuran bola basket dan ukuran ini adalah hasil dari Yunzi yang menekan dari luar. Jika dia tidak menekannya, pusaran itu kemungkinan akan terus meluas. Mungkin benar bahwa ukuran pusaran mewakili pertumbuhan kekuatan seseorang, tetapi Yunzi yang berpengalaman tahu bahwa jika Xiao Yan diizinkan untuk melompat terlalu banyak level tanpa usaha apapun, itu akan merugikannya dalam jangka panjang. Melihat pusaran itu berhenti berkembang, Yunzi, yang telah menyelesaikan tugasnya, mulai menarik Dou Qi yang dia tuangkan ke tubuh Xiao Yan. Banyak benang Dou Qi tipe api yang lebih kuat dari sebelumnya mulai mengalir dari pusaran di tubuh Xiao Yan setelah penarikan Dou Qi-nya. Akhirnya, mereka mulai mengalir teratur melalui semua jalur Qi Xiao Yan lagi. Dengan hilangnya energi yang menyebabkan masalah di tubuhnya, penampilan luar tubuh Xiao Yan juga mulai kembali ke warna normalnya. Wajahnya yang awalnya penuh rasa sakit juga berangsur-angsur menjadi tenang sementara tubuh keritingnya juga menjadi rileks dan menyebar. Menarik tubuh Xiao Yan dengan tangannya, Yunzi dengan lembut menempatkannya di atas tanah yang tertutup rumput. Dia menyeka peluh dan duduk di sampingnya, menghirup udara. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan melihat wajah tidur pemuda itu. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. Mengulurkan tangannya, dia melepas cincin penyimpanan Xiao Yan dan mengeluarkan kristal roh ungu. Dengan lembut memegang Purple Spirit Crystal yang hangat, Yunzi berbisik, "Terima kasih." Yunzi berdiri dengan giginya menggigit bibir merahnya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mulai perlahan melepas gaun sederhananya. Warna merah cerah muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Mengikuti tarikan dari jarinya, tubuh memikat yang tampaknya telah diukir dari batu giok yang indah terungkap di hutan lebat. Setelah melepas pakaiannya dengan elegan, Yunzi dengan lembut melepas rompi logam berwarna biru yang memiliki cahaya aneh yang mengalir di atasnya. Begitu dia melakukannya, dia buru-buru mengenakan pakaiannya sambil memasang ekspresi malu-malu. Membawa rompi logam dengan kedua tangan, Yunzi dengan hati-hati melipatnya dan meletakkannya di samping Xiao Yan yang sedang tidur. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Rompi inti laut ini diciptakan dari logam aneh yang dibuat di dalam perut paus biru ekor 3, monster laut peringkat 6. Kekuatan pertahanannya ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Meskipun kekuatan Anda hanya sebesar Douze, bahkan serangan Douzi tidak dapat dengan mudah menyakiti Anda. Anda telah membantu saya beberapa kali, jadi pertimbangkan ini sebagai hadiah Anda." Setelah menempatkan rompi dengan benar, Yunzi memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia kemudian mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di rompi dan berkata dengan lembut, "Ini adalah gulungan yang berisi metode Qi atribut api tingkat Suan tinggi dan teknik Dou tingkat Suan menengah. Saya berharap ini akan membantu Anda di masa depan." Begitu dia meletakkan barang-barang itu dengan aman, Yunzi berdiri di samping Xiao Yan. Mata cantiknya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Dia menatap wajah pemuda tampan dan lembut itu dan senyum pahit tak berdaya tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. "Setelah berlatih sendirian selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka pemuda ini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, nak." Sambil mendesah lembut, Yunzi menurunkan tubuhnya dan dengan lembut mengecupkan bibirnya di dahi Xiao Yan. Sayap hijau di belakangnya mengepak dan dia dengan anggun menyapu langit. Di permukaan rumput, aroma samar tetap ada tetapi keindahan sudah pergi. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.